Alamin, kembali lagi di Islamitinda, Jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini, amalan singkat yang efeknya dahsyat. Ini Masya Allah ya. Namun sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang viral pria mengamuk. Diduga di halaman rumahnya dipenuhi dengan kotoran ayam tetangga. Ini dia tayangannya nih. Yang punya ayam ini sembarangan main pelihara, dia yang untung saya yang dirugikan. Lapor ini DPRD ini rumah ini sama aja penghinaan ini coba. Tuh dia yang melihara, dia yang dapat untung, saya yang dirugikan. Enak aja saya untung ini. Saya datangi dulu nih rumah Pak RT. Kalau dia nggak bertanggung jawab, akan saya bawa ke jalur hukum. Ini luar biasa ya, saking emosinya masih bisa bikin konten loh ini. Karena kalau nggak viral kadang-kadang nggak digubris. Iya. Tapi ini Masya Allah ya, zaman sekarang ini mewakili tadi kita lihat sebuah tayangan tadi bahwa banyak orang yang nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Mungkin ada nggak sih amalan, mungkin ada dari surah mana yang bisa kita amalkan membuat orang yang tadinya marah sama kita terus akhirnya menjadi baik, tunduk gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, fadhol. Baik. Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surah singkat yang menjadi surah favorit juga ketika lagi sholat. Akan tetapi surah ini memiliki makna yang sangat mendalam ketika Nabi SAW diterpa emosinya. Artinya emosi Nabi SAW bergejolak karena anak lelakinya yang ia sayangi, yang ia cintai meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihan Nabi SAW, Nabi dibuat bisa mengendalikan emosinya dengan turunnya surah ini. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar. Sehingga perasaan Nabi SAW menjadi tenang. Karena ganti daripada musibah itu adalah pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau telaga al-kautsar atau jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Maka berdoalah, salatlah li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan orang-orang yang menyakitimu biarlah menjadi urusan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang menjadikan surah ini sebagai amalan ketika menghadapi emosi yang meluap, ketika menghadapi emosi yang memuncak, sehingga dia membaca ayat ini membuat ketenangan pada dirinya. Lalu bagaimana caranya jikalau emosi tersebut sama orang lain? Orang lain sedang marah, kita mau membuat orang lain tersebut tunduk, tidak jadi marah. Yang pertama, minta maaf. Kenapa minta maaf? Siapa tahu orang tersebut marah memang karena salah kita. Siapa tahu orang tersebut memang marah karena kita punya kesalahan. Seperti apa yang terjadi dalam video yang kita lihat tadi. Ada tetangga yang merasa tersakiti oleh tetangganya karena kotoran binatang ataupun kotoran ayam yang datang ke rumahnya. Kalau kata Ustadz Maulana, kalau saya begitu ku beli rumahnya tetanggaku. Wih, supaya selesai masalah. Tetanggaku yang punya. Saya, kalau tetangga sama saya suruh saking kucing saya di rumahnya Ustadz. Saking indahnya ajaran Islam ya Bu ya. Jangankan kotoran ayam. Pohon yang buahnya menyeberang ke tetangga itu menjadi hak bersama. Padahal itu pohon tetangga tadi itu. Pohon kita. Kalau rantingnya sudah ke sebelah itu menjadi hak tetangga juga. Masya Allah. Jadi apa doa yang bisa kita amalkan agar orang lain bisa tunduk ataupun tidak jadi marah sama kita? Satu, minta maaf. Yang kedua, baca doa Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni juga dosanya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Tapi saya Sama-sama. seneng banget tuh. Untung rumah Ustadz Maulana jauh. Kenapa? Kalau deket saya suruh kucing saya ke rumah Ustadz Maulana. Biar dibeli rumah saya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah, luar biasa. Kalau enggak saya mau jual rumah ibu saya susah. Saya kasih tuh rumah Ustadz Maulana deket-deket. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Dan sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Gantian. Yang tadi bilang Ustadz Maulana ganteng. Dia bawa mic sendiri. Udah deh nggak apa-apa ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Heri dari Majelis Taklim Al-Falah Cisarua Cibadak Sukabumi. Enggak tahu alamatnya Iya. ya. Enggak, dia nyasar alamatnya mungkin. Tepuk tangan dong buat Ibu Heri. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Iya Ya, Ibu. Ibu. Pak Ustadz saya mau nanya nih. Apa itu? Apa ada doa khusus buat anak supaya rajin belajar? Soalnya anak saya tuh susah banget dibilangin. Malah sekarang rankingnya jadi turun terus. Gimana tuh Pak gitu. Ustadz? Gimana tuh Pak Ustadz? Ini bapaknya bukan ya. Makasih Bu Heri. Tepuk tangan dong buat Ibu. Silakan dijawab Ustadz Maulana izin. Fadil. Izin guru-guru kita ada Habib Muhammad Syahab yang Masya Allah Tabarakallah adalah gudangnya ilmu. Masya Allah. Dan ada Sasam gudangnya Al-Quran. Masya Allah. Dan ada Mas Fadli gudangnya gosip. Buat semuanya ada doa yang bagus kita baca. Supaya ingatan kita itu amalan ilmu-ilmu semua cepat bertahan. Biasanya kami diajarkan di pesantren Allahumma inni astaudiuka ma lam tafarrud ya indah hajati ilai. Ya Allah kutitipkan ilmu yang kau berikan kepada kami dan berikanlah kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Dan yang masyhur. Ada doa yang masyhur yang selalu kita baca Rabbi sidini ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahman waj'alni waj'alni minas solihin. minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang yang soleh. Jadi ada 3 poin di sini. Bagaimana ilmu kita ditambahkan dan diberikan pemahaman. Dan jadikan kita orang soleh. Jadi 3 poin ini yang sangat bagus. Ibu kalau anaknya supaya bisa nyuka dengan ilmu. Dibukalah wawasannya untuk bisa menerima ilmu. Jangan sampai tertutup. Kan orang belajar itu kayak botol kan. Botol yang tertutup. Kalau dia goyang kira-kira bisa masuk air nggak kalau botolnya tertutup. Buka dulu. Dibuka dulu. Baru tenangkan supaya dia bisa menerima untuk bisa memahami. Jangan sampai goyang-goyang. Jadi buat dia menyenangkan dengan ilmu dulu. Masya Allah. Lalu jadikan ilmu yang digunakan bisa dipraktekkan. Jadi enak itu. Jadi ilmu yang paling bagus adalah keteladanan. Keteladanan. Ini Masya Allah Bu, bukan cuma ganteng, pinter. Tepuk tangan dong. Duda mana yang model begini? Jarang. Kita lanjut lagi. Satu lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Mana? Yang sebelah sini lagi ayo. Boleh Ibu. Silakan. Nggak apa-apa Bu. Ibu mau pulang aja mic sendiri tuh kan. Iya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan. Namanya Ibu, iya. Saya memperkenalkan. Nama saya Yeti. Ibu Yeti. Ya, dari Majelis Taklim Al-Falah, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dong Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Alhamdulillah saya mau bertanya sama Habib. Siap, Masya Allah. Bagaimana ada orang yang sudah cukup lanjut usia, udah cukup usia untuk menikah, tapi dia belum dapat jodoh juga. Bagaimana amalan apakah yang harus dikerjakan supaya cepat dapat jodoh gitu? Iya. Hanya itu aja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujang lapuk Bib, tolong dijawab gimana cara biar cepet kawin. Masya Allah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihis salam. Waktu Nabi Allah Musa jalan singgah di tempat namanya Madian. Ketika Nabi Musa singgah di tempat yang namanya Madian, Nabi Musa melihat orang itu lagi ada beberapa suku lagi ngantri. Termasuk ada 2 putri Nabi Allah Su'aib alaihissalam lagi ngantri untuk ngantri air. Ya. Kemudian Nabi Musa mendatangi mereka dan memberikan mereka mukjizat daripada Nabi Musa. Diberikan mukjizat sehingga ditolong oleh Nabi Musa
12 suku tersebut dengan sebab mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga batu-batu itu mengeluarkan air dan 12 suku itu tidak lagi mengantri air. Satu-satu masing-masing sukunya dapat kucuran air. Kemudian setelah itu Nabi Musa istirahat. Nabi Musa istirahat, Nabi Musa baca doa. Ini ada di surah Al-Qasas ayat ke-24. Kata Nabi Musa, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian setelah baca doa itu Nabi Musa diundang makan oleh Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Musa disuruh milih 2 putri ini mana yang Nabi Musa mau dinikahkan oleh Nabi Allah Shu'aib dengan salah satu putrinya dengan sebab Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yani aku menunggu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi Musa dapat jodoh. Jadi ibu-ibu mau baca doa itu lagi? Mau baca doa lagi? Oh mungkin dikasih sama anaknya atau orang yang belum nikah. Ada juga amal yang lain dikatakan memperbanyak istighfar. Jadi amalan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, kita apabila juga belum dapat jodoh boleh baca Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir atau juga boleh memperbanyak istighfar. Belum dapat jodoh, belum punya anak, rezekinya belum lancar, memperbanyak istighfar. Ada juga doa dalam surah Anbiya ayat ke-89 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Artinya ya Allah jangan jadikan aku sendiri, engkau sebaik-baik yang mewariskan. Jadi jangan jadikan aku seorang diri, minta teman, minta jodoh. Intinya selama kita berdoa diiringi dengan sabar dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa itu ragu. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdoalah, ketika engkau berdoa harus penuh dengan keyakinan bahwa doamu akan diijabah. Diijabah ataupun tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita doa ini harus betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wah, ini saya lagi perhati-perhati nih Ustadz ya, Masya Allah banget. Sejak masyarakat menggunakan produk lokal, Alhamdulillah produk lokal semakin maju Ustadz. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah kesadaran masyarakat sangat tinggi. Maka mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita dengan pilihlah produk yang udah pasti aman-aman aja. Pilihlah yang 100% produk lokal untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dengan mendukung produk lokal kita turut serta dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ih, Masya Allah. Dan semuanya sangat berdampak ya Ustadz ya. Apalagi produk lokal kita juga kualitasnya bagus-bagus loh jamaah. Betul, mulai dari baju, sepatu, makan, minum, bahkan susu steril saya aja. Itu produk Indonesia loh. Beneran Ustadz? 100% produk Indonesia. Ih, Masya Allah, luar biasa. Iya nih, seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini susu steril yang udah pasti lebih enak dan berkhasiat juga buat daya tahan tubuh kayak susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma itu susu steril yang ada kurmanya dong Ustadz? Betul. Karena nutrisi susu steril ditambah khasiat kurma jadi double khasiatnya. Bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah susu steril 7 kurma ini 100% produk Indonesia. Nah lebih enak lagi nih. Adli coba ini. Wih, makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiron. Saya cobain ya jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya enak, nggak hambar. Wow.
Nah kan udah 100% produk Indonesia. Rasanya lebih enak lagi nih susu steril 7 kurma. Susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Karena susu steril 7 kurma insya Allah jadi pilihan yang penuh berkah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya, susunya 7 kurma ini luar biasa. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya kita akan segera kembali lagi. Jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya habisin Ustadz. Bismillah.